Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada video kali ini, saya akan membahas min mapping, yaitu tugas UAS ilmu dakwah. Sebelum itu, perkenalkan saya Alia Nuriski dengan NIM 240104010002 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS, MSOS. Pada penjelasan ini, ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Baik, kita masuk di pembahasan bab yang pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Ada beberapa pembahasan. Yang A, pengertian ontologis dakwah. Ontologis adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau eksistensi. Dalam konteks dakwah, ontologis berfokus pada apa yang dimaksud dengan dakwah itu sendiri dan realitas yang melingkupinya. Yang B, ada hubungan ontologis dakwah dengan pengembangan teori dakwah. Nilai-nilai terhubung dengan dakwah mengutamakan sebuah nilai yang akan digunakan dalam mengembangkan sebuah teori dalam berdakwah. Ilmu dakwah sebagai proses, aktivitas, atau kegiatan kelompok cendekia menampakkan diri berupa pemikiran yang ditulis dalam buku, jurnal, media cetak, dan lain sebagainya. Sebagai keilmuan dalam berdakwah yang dilakukan oleh seorang cendekia menggunakan ilmu sebagai dakwah. Sebagai seorang cendekia, selain menuangkan dalam tulisan, juga lisan sebagai pengajar yang disampaikan kepada penuntut ilmu. Yang C, yaitu tujuan ontologis dakwah dalam mengembangkan teori dakwah. Dalam konteks dakwah, ontologis dapat diartikan sebagai yang pertama, kajian tentang objek manusia yang berkaitan dengan penyebaran dan ajaran agama Islam bagi kehidupan. Yang kedua, pembahasan fenomena yang bersifat mendasar dari sebuah kenyataan yang terdalam. Yang ketiga, sarana untuk menetralisir anggapan masyarakat zaman dahulu yang masih mengarah pada kemusyrikan, secara sedikit demi sedikit menuju ketauhidan. Yang D, yaitu contoh landasan ontologis dakwah. Ada beberapa contoh. Yang pertama, keberadaan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan menjadi pembeda kajian keislaman dengan kajian lainnya. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Yang ketiga, ilmu dakwah sebagai proses, aktivitas, atau kegiatan kelompok cendekia yang menampakkan diri berupa pemikiran yang ditulis dalam buku, jurnal, dan media cetak. Yang keempat, ilmu dakwah mengandung nilai-nilai kultural, etik religius, dan intelektual. Yang E, dampak landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dakwah dapat memberikan beberapa dampak. Yang pertama, membantu dalam mengembangkan dan mengkritis sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu dalam memecahkan masalah pola relasi antar sebagai eksistensi. Yang ketiga, membantu dalam menetralisir anggapan masyarakat yang masih mengarah pada kemusyrikan. Yang keempat, membantu dalam menghadapi permasalahan masyarakat masa kini dan masa mendatang. Yang F, penerapan landasan ontologis dakwah. Ada beberapa penerapan landasan ontologis dakwah. Yang pertama, ontologis dakwah Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan khazanah untuk menetralisir anggapan masyarakat yang masih mengarah pada kemusyrikan. Yang kedua, ontologis ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bersifat mutlak. Baik, lanjut di landasan epistemologi dakwah. Pengertian epistemologi dakwah adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, dan batasan pengetahuan. Dalam konteks dakwah, epistemologis berfokus pada bagaimana pengetahuan tentang dakwah diperoleh dan divalidasi. Yang B, pentingnya epistemologis dakwah. membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan.
Landasan ini dapat melihat beberapa banyak dari ilmuwan Muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Dengan ungkapan berbeda, Al-Quran menyatakan dalam bentuk cerita pada saat awal pencipta manusia yaitu Adam. Allah mengajarkan kepada Adam sesuatu yang tidak diketahuinya. Kemudian dikatakan Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan adalah dengan diwahyukannya Al-Quran dan hadis. Dan pengetahuan empiris yang tidak diwahyukan yang didapat dari pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam. Jis yang kuat, pemahaman tentang dakwah bisa menjadi dangkal dan tidak terarah. Oleh karena itu, penting bagi para dai untuk memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ajaran Islam serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks sosial yang relevan. Yang C. Hubungan epistemologis dengan perkembangan teori dakwah. Pendekatan filosofis epistemologis melihat realitas secara radikal, mendasar, dan menyeluruh, karena di sini ia berfungsi sebagai bangunan konsep teoretik. Sedangkan dakwah berusaha mencapai hubungan yang lebih dekat lagi, historis sosiologi, karena ia harus masuk ke dalam ruangan pelengkap hidup dan keintimannya dengan kehidupan manusia. Dengan begitu, dakwah tidak berhenti hanya pada batas konsepsi, tetapi harus berusaha mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan berhubungan dengan objek yang dituju, yaitu pure science dan applied science. Dengan demikian, pemahaman dakwah tanpa dasar filosofis epistemologis akan menyebabkan pemahaman dakwah Islam menjadi dangkal dan bahkan menyebabkan penganutnya terjebak ke dalam formalisme dan fanatisme sempit. Sebaliknya, pemahaman dakwah yang dilandasi filosofis epistemologi akan mengantarkan dakwah pada pemahaman yang bersifat esensial dan mendalam, sehingga terhindar dari konflik yang diakibatkan oleh banyak isme atau aliran yang berkembang. Yang D. Tujuan epistemologis dalam pengembangan teori dakwah. Epistemologis bertujuan untuk memahami kebenaran dakwah sebagai bagian dari tugas dakwah. Epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana dan apa yang menjadi sumber pengetahuan seseorang. Dalam konteks ini, epistemologis dapat membantu untuk, yang pertama, menganalisis bangunan fundamental epistemologis ilmu dakwah. Yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi konsep integritas dan introkoneksi antara ilmu dakwah dengan komunikasi massa. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi teori-teori komunikasi massa perspektif Islam. Yang E, contoh landasan epistemologis dakwah. Contohnya yang pertama, wahyu, sumber pengetahuan ilmu dakwah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, rasio, sumber pengetahuan ilmu dakwah yang dapat dirumuskan menjadi dalil-dalil akli. Yang ketiga, indra, sumber pengetahuan ilmu dakwah yang dapat digunakan untuk mengetahui ilmu-ilmu. Yang F, dampak landasan epistemologi dakwah. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Landasan epistemologis membantu dalam memahami realitas sosial dan budaya, di mana dakwah dilakukan sehingga pesan yang disampaikan lebih relevan dan efektif. Yang kedua, metode yang berbasis realitas. Epistemologis dakwah mendorong penggunaan metode yang sesuai dengan konteks, baik melalui pendekatan lisan maupun tulisan, serta observasi dan intuisi dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, mendorong refleksi kritis. Dengan pendekatan epistemologis, para dai didorong untuk berpikir kritis dan analitis, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Yang keempat, peningkatan moralitas. Landasan epistemologis juga menekankan pentingnya moralitas dalam dakwah, sehingga perilaku dai mencerminkan nilai-nilai yang ingin disampaikan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dakwah. Yang kelima, menghindari fanatisme. Pemahaman yang berbasis epistemologis dapat mencegah pemahaman yang dangkal dan fanatisme sempit, sehingga dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan terbuka. Yang keenam, keterhubungan dengan audiens. Epistemologis membantu dai untuk memahami pola pikir dan perilaku mad'u target dakwah, sehingga interaksi dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai harapan audiens. Yang G, penerapan landasan epistemologis dakwah. Yang pertama, sumber pengetahuan. Yang kedua, pendekatan epistemologis. Dan yang ketiga, peran epistemologis. Pembahasan yang ketiga yaitu landasan aksiologis dakwah.
Pengertian aksiologis dakwah ialah tentang nilai-nilai, sedangkan teologi telah tentang tujuan. Tujuan di sini dapat ditafsirkan sebagai kodrat atau semata-mata sebagai tujuan pemanfaatan pengetahuan. Karena kedua arti tujuan ini tak lepas dari nilai-nilai, landasan, maka sebagai landasan suatu pengetahuan aksiologis tak perlu terlalu dirisaukan perbedaannya. Yang B, relevansi aksiologis dakwah dalam praktek dakwah. Landasan aksiologis membantu para dai dalam menentukan tujuan dan orientasi dari aktivitas dakwah mereka. Dengan memahami nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka, para dai dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. C. Tujuan aksiologi dalam pengembangan teori dakwah. Tujuan aksiologis dakwah adalah untuk mengembangkan dakwah dengan landasan nilai kebenaran mendasar. Secara mudahnya, korespondensi adalah bertemunya teori dengan praktik, sehingga dakwah sebagai ilmu maupun objek kajian harus teruji dalam realitas konkretnya. Segala aktivitas dakwah dalam Islam yang dilandasi dengan kejernihan pemikiran dan kecerdasan logika akan lebih banyak diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat pada saat ini sudah banyak tercerahkan dan terdidik melalui berbagai media yang sehari-hari mereka terima. Sebaliknya, bila seorang mubalik untuk tidak menggunakan paradigma filosofis dan landasan intelektual, maka akan terjebak pada wilayah doktriner, kaku, dan cenderung emosional akibat terjadi respon yang kurang baik di hadapan masyarakat. D. Hubungan aksiologis dengan pengembangan teori dakwah. Dakwah secara etimologi berasal dari kata da'yadu, da'watan berarti panggilan ajakan untuk memahami kebenaran Islam. Namun luas dari filsafati dakwah bisa juga bermakna menyampaikan kebenaran, sehingga nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Persoalan yang muncul akibat pengertian dakwah sebagai objek justru berasal dari keniscayaan manusia yang bersifat plural, sehingga keyakinan atas kebenaran tertentu yang disampaikan mendapatkan reaksi dan keyakinan kebenaran lain yang tidak dapat dipersatukan begitu saja. Oleh karena itu, pendekatan terhadap dakwah sebagai objek kajian harus dimulai dari pemahaman atas pluralitas atau kemajemukan manusia itu sendiri. Yang E. Dampak landasan aksiologis dakwah. Yang pertama, nilai kebenaran mendasar. Nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengemban dakwah. Yang kedua, pemahaman makna aksiologis. Dalam pelaksanaan keilmuan dakwah, diperlukan pemahaman yang sama tentang makna aksiologis. Yang ketiga, penerapan dalam kegiatan dakwah. Aksiologis tidak hanya harus dipahami dalam ranah teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kegiatan dakwah. Yang keempat, menjawab tantangan zaman. Aksiologis harus menjawab tantangan zaman yang semakin berat, terutama dalam penerapan di masyarakat. Yang kelima, pemikiran tentang baik dan buruk. Aksiologis dapat menaruh perhatian tentang baik dan buruk dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Yang F. Penerapan landasan aksiologis dalam dakwah. Yang pertama, memahami makna aksiologi secara sama dalam melaksanakan keilmuan dakwah. Yang kedua, menjawab tantangan zaman dengan aksiologi yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjadikan nilai-nilai kebenaran sebagai landasan aksiologis pengembangan dakwah. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila sebagai landasan aksiologi pendidikan. Yang keempat, hubungan antara ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Pandangan ontologis tentang hakikat dakwah akan mempengaruhi cara memperoleh pengetahuan epistemologis serta nilai-nilai etika yang dipegang oleh aksiologis. Misalnya, jika seseorang memahami dakwah sebagai kewajiban spiritual, maka mereka akan lebih cenderung untuk memperoleh pengetahuan tentang ajaran Islam secara mendalam dan menerapkannya dengan cara mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Baik, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pembahasan yang pertama yaitu A. Signifikansi ilmu dakwah. Yang pertama, pentingnya penyebaran Islam. Ilmu dakwah berfungsi untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam secara efektif, relevan, dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat iman, meningkatkan akhlak, serta membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan menggunakan ilmu dakwah, pesan-pesan Islam dapat disampaikan dengan cara yang jelas, menarik, dan sesuai dengan konteks zaman yang ada. Yang kedua, penguatan iman dan ketakwaan.
Dakwah yang dilaksanakan dengan baik dapat memperkuat iman dan ketakwaan baik pada individu maupun komunitas. Ilmu dakwah memberikan arahan kepada para pendakwah dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman yang dapat meningkatkan spiritualitas dan moralitas umat manusia. Yang ketiga, membangun masyarakat Islami. Ilmu dakwah membantu pembentukan masyarakat yang didasari pada nilai-nilai Islami, termasuk kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan gotong royong. Melalui ilmu dakwah, para pendakwah dapat mengarahkan masyarakat agar menjalaninya sebagaimana ajaran Islam yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyelesaikan tantangan sosial. Ilmu dakwah berkontribusi dalam merancang program-program yang mampu mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik. Dengan demikian, dakwah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bersifat berkelanjutan. Yang kelima, menghadapi modernisasi dan globalisasi. Yang keenam, penggunaan ilmu bantu. Ilmu dakwah memerlukan dukungan dari disiplin ilmu seperti komunikasi, sosiologi, psikologi, pendidikan, dan media. Dengan memanfaatkan ilmu-ilmu pendukung ini, para pendakwah dapat menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang lebih efektif dan menarik bagi berbagai audiens. Pembahasan yang B, yaitu ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama ada ilmu dakwah dan ilmu keislaman. Pemikiran dakwah dikembangkan melalui ilmu tauhid, perilakunya dipandu oleh ilmu fikih, dan dari kalbunya dikuatkan oleh ilmu akhlak. Ilmu fikih membahas berbagai aspek hukum terkait dakwah, termasuk hubungan antara muslim dan non-muslim, dakwah politik, jihad, dan lain-lain. Sementara itu, ilmu akhlak dalam konteks dakwah berfokus pada pendakwah dan mitra dakwah, yang keduanya adalah manusia dengan hati. Yang kedua, ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ilmu komunikasi membantu pendakwah dalam menyampaikan pesan Islam dengan cara yang jelas dan menarik. Sosiologi memberikan pemahaman tentang keadaan sosial masyarakat, sehingga metode dakwah bisa disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat setempat. Psikologi membantu pendakwah memahami perasaan dan kebutuhan audiens, sementara antropologi memberikan wawasan tentang tradisi dan kebiasaan lokal. Ilmu politik penting agar pendakwah bisa menyampaikan pesan tanpa terjebak dalam konflik politik. Yang ketiga, ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains memberikan berbagai alat dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam konteks dakwah. Dalam ilmu dakwah, komponen-komponen seperti komunikasi, sosiologi, psikologi, dan pendidikan sangat penting untuk merancang pesan yang cepat, dan memilih metode yang sesuai dengan audiens. Untuk memahami fenomena dakwah dengan lebih baik, digunakan berbagai metode penelitian, baik kualitatif, kuantitatif, maupun campuran yang mencakup pendekatan seperti studi kasus, wawancara mendalam, observasi, partisipasif, survei, eksperimen, dan analisis statistik. Baik, kita masuk di pembahasan bab 3, yaitu paradigma ilmu dakwah. Penjelasan paradigma ilmu dakwah. Yang pertama, landasan keilmuan. Paradigma ilmu dakwah berangkat dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan warisan intelektual Islam. Dalam hal ini, dakwah dipahami sebagai upaya penyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dengan cara yang bijak, hikmah, dan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, aspek holistik. Paradigma ini tidak hanya mencakup dimensi religius penyebaran ajaran Islam, tetapi juga aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dakwah dipahami sebagai proses informasi individu dan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan didasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kerangka pemikiran. Yang A ada paradigma normatif, yaitu fokus pada ajaran dan perintah dakwah dalam Islam. Yang B paradigma sosiologis, yaitu melihat dakwah sebagai interaksi sosial yang mempengaruhi perubahan masyarakat. Yang C paradigma komunikatif, yaitu menekankan aspek komunikasi efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang D paradigma strategis, yaitu berfokus pada metode, media, dan pendekatan praktis dalam pelaksanaan dakwah. Yang keempat, ada tujuan utama. Paradigma ilmu dakwah bertujuan untuk memperbaiki kondisi spiritual, moral, dan sosial masyarakat dengan mengarahkan kepada mereka nilai-nilai Islam yang universal. Ini mencakup penyampaian pesan Islam dengan cara yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Selanjutnya ada konteks kekinian.
Dalam era modern, paradigma ilmu dakwah terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman seperti globalisasi, digitalisasi, dan dinamika sosial. Hal ini mengarahkan kepada dakwah untuk tidak hanya menggunakan pendekatan tradisional seperti ceramah di masjid, tetapi juga media digital, kampanye sosial, dan pendekatan budaya untuk mencapai masyarakat yang lebih luas. Baik, selanjutnya kita masuk di pembahasan bab 4 yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu macam-macam dakwah. Ada dakwah lisan yaitu ceramah, khutbah, dan diskusi. Dakwah tulisan yaitu artikel, buku, atau materi tertulis yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dakwah melalui tindakan yaitu dakwah yang dilakukan dengan menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan amal kebaikan dan memiliki akhlak mulia sebagai bentuk teladan bagi orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu model dakwah. Model dakwah kultural adalah model yang berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan tertentu. Lalu ada model dakwah sosial lebih berfokus pada upaya untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat seperti melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Lalu ada model dakwah intelektual bertujuan untuk menyebarkan pemahaman agama melalui pendekatan ilmiah dan pemikiran seperti melalui seminar, kajian ilmiah, dan diskusi intelektual. Pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan dakwah. Pendekatan ilmiah digunakan dengan menyampaikan dakwah melalui kajian akademik dan pendidikan agama yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pendekatan emosional, lebih menekankan pada penggerakan hati dan perasaan, dengan tujuan untuk menyentuh sisi emosional audiens agar mereka lebih terbuka terhadap ajaran Islam. Yang kedua, pendekatan praktis dilakukan dengan mengajarkan ajaran Islam melalui tindakan nyata dan contoh yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, seperti memberikan bantuan sosial atau mengatasi permasalahan umat. Lalu pembahasan yang keempat yaitu media dakwah. Media dakwah terdiri dari media cetak yaitu seperti buku, majalah, surat kabar, dan buletin. Terus ada media audio yaitu radio, podcast, tape recorder. Lalu ada media audiovisual yaitu televisi, film, dan kaset. Dan pembahasan yang terakhir yaitu metode dakwah. Metode dakwah adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Dan metode persuasi yaitu berusaha meyakinkan audiens dengan cara yang lembut dan penuh perhatian. Sedangkan metode argumentatif yaitu menggunakan alasan yang logis dan rasional dalam menyampaikan dakwah. Dan metode demonstratif adalah memberikan contoh langsung melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti praktik ibadah dan amal sosial yang dapat dilihat dan ditiru oleh orang lain. Baik, kita masuk di pembahasan bab 5 yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama yaitu sumber daya dai. Yang pertama ada keilmuan, yaitu pemahaman mendalam tentang ajaran Islam termasuk Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu terkait. Yang kedua ada kemampuan komunikasi, yaitu keterampilan menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang menarik, persuasif, dan mudah dipahami. Yang ketiga ada karakteristik dan akhlak, yaitu kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan empati. Yang keempat ada penguasaan teknologi, yang dimana kemampuan memanfaatkan media digital untuk berdakwah, terutama di era modern sekarang. Pembahasan yang kedua ada macam-macam mitra dakwah. Yang pertama ada kelompok yang pernah menerima dakwah, yang kedua kelompok yang belum pernah menerima dakwah, yang ketiga kelompok yang mengenal Islam dari informasi yang salah sekaligus menyesatkan. Pembahasan yang ketiga yaitu materi dakwah. Materi dakwah atau madah ad-da'wah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di mana kitabullah maupun sunnah rasulnya. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam. Pembahasan yang keempat yaitu sumber materi dakwah ada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, materi dakwah. Secara global, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, akidah merupakan pokok kepercayaan dalam Islam. Yang kedua, syariat, perundang-undangan dalam hukum yang terdapat dalam Islam. Yang ketiga, akhlakul kalimah, yaitu merujuk pada perilaku dan budi pekerti yang baik.
Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu di bab 6, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama ada pengertian hidayah. Secara terminologi, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seorang pada tujuan hingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga bermakna bimbingan, keterangan dan kebenaran. Yang kedua ada macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayah ilham. Petunjuk ilham berupa insting bawaan manusia sejak lahir. Yang kedua, hidayah hawasi. Petunjuk alat indera seperti pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Yang ketiga ada hidayah akli, yaitu petunjuk akal berupa kemampuan berpikir, memahami dan mengetahui suatu objek. Yang keempat ada hidayah din, yaitu petunjuk agama berupa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk umat Islam. Selanjutnya ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Yang pertama, ada pembinaan pribadi, yaitu memperluas wawasan, kemantapan jiwa, dan penampilan yang menarik. Yang kedua ada meneladani dakwah, yaitu meneladani dakwah para nabi, sahabat nabi, dan ulama. Yang ketiga menyesuaikan materi, yaitu menyesuaikan materi dan cara berdakwah dengan mad'u yang dihadapi. Yang keempat ada doa, dai perlu berdoa untuk diri sendiri dan mad'u agar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ikhtiar dakwah, yaitu mengajak, memerintah, dan melarang. Yang pertama ada mengajak, menyampaikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memerintah dan melarang, digunakan untuk hal-hal yang bersinggungan dengan ketentuan hukum, contohnya halal atau haramnya sesuatu. Selanjutnya ada hidayah dan keberhasilan dakwah. Hidayah adalah kehendak Allah dan tidak ada paksaan dalam menerima hidayah. Meskipun begitu, dai harus mengupayakan dakwah secara maksimal. Masuk di pembahasan yang terakhir, yaitu di bab 7, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian komunikasi persuasi. Komunikasi persuasif adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku komunikan agar sesuai dengan harapan komunikator. Proses ini melibatkan upaya untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain melalui pengaruh psikologis yang mencakup perubahan dalam kepercayaan, nilai, atau sikap. Yang kedua yaitu pengertian dakwah persuasi. Dakwah persuasi adalah pendekatan dakwah yang menggunakan cara-cara halus dan rasional untuk meyakinkan orang agar menerima ajaran Islam. Metode ini mengutamakan komunikasi yang baik dengan argumen yang logis serta menghargai kebebasan berpikir tanpa paksaan. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah persuasif. Yang pertama ada pribadi dai, yang kedua materi dakwah yang persuasif, yang tiga kondisi psikologis mad'u, yang keempat gabungan dari yang ketiganya. Selanjutnya ada tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama efek kognitif, yang kedua efek efektif, dan yang ketiga efek behavioral. Masuk di pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi dakwah. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat diketahui secara jelas mengenai pelaksanaan suatu program atau kegiatan tersebut, sesuai dengan sasaran yang dituju atau belum. Jenis evaluasi yaitu ada evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Yang pertama, membuat kebijakan dan keputusan. Yang kedua, menilai hasil yang dicapai. Dan yang ketiga, menilai rencana program. Selanjutnya ada manfaat evaluasi. Yang pertama, untuk melihat apa yang sudah dicapai. Yang kedua, melihat apakah usaha sudah efektif. Dan yang ketiga, melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup rasional. Baik, cukup sekian min mapping penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.